Saiful Bahri untuk membuka acara. Tapi karena beliau mohon maaf menghadiri kegiatan di jam yang sama, jadi dengan sangat terpaksa tidak bisa membuka acara kita pada pagi hari ini. Saya mewakili Pak Dekan, Pak Saiful Bahri, menyampaikan salam beliau kepada Pak Jasnan ya. Pak, mohon maaf karena tidak bisa membuka acara. Tanpa berpanjang lebar ya, bismillah kita buka acara kegiatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kegiatan pagi hari ini resmi dibuka. Cukup demikian saja Pak Ilmadi, sambutan dari saya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yul. Kita lanjut pada acara inti kuliah umum dengan tema pemodelan matematika. Kita akan mengundang Pak Khairul Basir. Halo, assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Pak Il. Oke, acara ini akan dipandu oleh Pak Khairul Basir. Singkat riwayat beliau, Pak Khairul Basir merupakan dosen dari program studi matematika. S1 beliau di Universitas Pajajaran, Bandung. S2 beliau di Universitas Indonesia, program studi matematika, keahlian beliau komputasi. Oke, langsung saja Pak Khairul Basir memandu acara kita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Il, selamat. Kayak gitu nggak ngaruh, rasanya nggak ada. Waalaikumsalam. Iya, mohon selama jalannya seminar untuk menghormati pembicara, di-mute semua dulu ya. Sama videonya diaktifkan. Nanti Pak Jasnannya udah menyampaikan topik yang sangat menarik, ditinggal kemana-mana gitu ya Pak Jasnan ya? Iya Pak, siap. Iya, takutnya nanti kalau videonya nggak dinyalain nanti kemana-mana gitu lari. Oke, di sini saya bacakan biodata singkatnya Pak Dr. Jasnan, SSI MSI. Beliau dari Kuningan ya Pak ya, S1 Fisika IPB 2009, S2 Biofisika IPB 2011, S3-nya fokus di biofisika. Nanti mungkin pada yang tanya Pak, kok fisika gitu? Padahal kalau di pemodelan memang pemanfaatannya di banyak bidang ya Pak ya? Iya betul. Karena memang pemodelan matematika itu memang kalau di sejarahnya memang banyak dibahas juga di fisika sebenarnya. Itu beliau Pak Jasnan ini kebetulan satu kepala pusat Sains Indonesia, dua wakil kepala sistem Dynamic Center SDC, yang ketiga wakil ketua Asosiasi Ahli Sistem Dinamik Indonesia ASDI, keempat wakil ketua satu bidang akademik kemahasiswaan dan AIK STEKIP Muhammadiyah Kuningan. Yang kelima, dosen prodi pendidikan matematika STEKIP Muhammadiyah Kuningan. Ini baru benar, biodatanya panjang ini. Karena memang udah pakarnya di bidang pemodelan matematika di fokus di sistem dinamik ya Pak Jasnan ya. Iya betul Pak. Itu biodata singkat dari Pak Jasnan. Kita punya durasi waktu itu berarti kita start 8.45 sampai 11, harusnya sampai 11.30 ya. Nah nanti kita bagi 2 term aja. Nanti untuk yang pertama pemaparan materi dari Pak Jasnan. Nanti mungkin 1 jam terakhir kali ya Pak. Nanti kita banyak discuss gitu ya. Ya, baik lebih Pak. Discussnya nanti mahasiswa mungkin bisa mengupas. Ada yang banyak yang ditanyain mungkin bisa dibuka wacananya lebih lebar lagi Pak Jasnan. Ya, siap.
Oke, waktu dan tempat langsung saya persilahkan Pak Jasnan. Mohon mahasiswa simak baik-baik karena jujur ini materi yang kalau kata saya ini wah banget gitu. Dan kebetulan kita dapat narasumbernya juga yang wah ini. Seperti itu. Oke, silakan Pak Jasnan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya share screen dulu. Baik, Bapak dan Ibu, apakah sudah kelihatan? Sedang proses, Pak. Belum, Pak. Oh, masih loading ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Prodi Matematika Universitas Pamulang dan pembawa acara dan juga host pada kegiatan hari ini. Dan di sini saya akan sharing berkaitan dengan pemodelan matematika dan tentunya nanti ada beberapa studi kasus yang akan saya jadikan contoh di dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan nanti menjadi daya tarik bagi mahasiswa-mahasiswi untuk riset di dalam pemodelan matematika. Ya baik, tadi sudah diperkenalkan dari mulai nama, kemudian riwayat pendidikan, kemudian aktivitas, kegiatan sehari-hari. Oke, sebentar ini tidak. Nah, ini media sosial saya, ada Facebook dengan nama Casnan, kemudian ada Instagram, Dr. Casnan, kemudian ada YouTube-nya Mr. Casnan. Nah, jadi di media sosial ini biasanya saya sharing juga terkait dengan materi-materi pemodelan, khususnya di sistem dinamik dan juga fisika dan statistika. Jadi nanti kalau yang ingin mengetahui lebih jauh, silahkan bisa nanti menghubungi channel YouTube saya. Kemudian ini alamat email saya, casnan@upmk.ac.id. Kemudian ini nomor handphone saya 0813 89 040 141. Nah, nanti silahkan kalau yang ingin berdiskusi atau sharing bisa menghubungi WA. Nah, baik pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan pemodelan matematika, bagaimana kita membuat sebuah model khususnya di bidang matematika. Nah, kemudian nanti di dalam pemodelan ini tentunya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Jadi tidak hanya bagaimana kita bisa bahasa pemrograman, kemudian atau bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan sebuah software untuk pemodelan. Nah, tapi di dalam pemodelan ini perlu ditunjang oleh sistem thinking, ya. Jadi bagaimana cara berpikir kita di dalam membangun sebuah model, ya. Nah, jadi yang pertama ini saya coba tanya, kira-kira ini ada berapa jumlah lingkaran dan segitiga? Ada berapa?
4 lingkaran, 2 Lingkaran 4. Lingkaran ada 4, kemudian segitiga 2. Segitiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. oke, segitiga ada 7. Ada lagi yang lain? Segitiganya ada 8, Pak. 8, lingkarannya ada 4. Lingkaran ada 4. Oke, segitiganya ada 8, lingkarannya ada 4. Tadi ada yang menyebutkan 7. Ada lagi yang lain? Nah, jadi di sini tergantung sudut pandang kita. Kalau ini sebuah kertas, kemudian digunting, ya. Nah, kemudian diwarnai seperti ini, maka tidak ada lingkaran dan segitiganya. Tapi kalau misalkan ini adalah kertas, lingkaran, dan ya di tengahnya diletakkan lagi lingkaran. Nah, maka ini lingkarannya ada 4, segitiganya ada 2. Nah, ini jadi bagaimana sudut pandang kita. Artinya di dalam membangun sebuah model, ya. Nah, ini kita harus membatasi, ya. Kemudian sudut pandang kita, nah nanti mulainya dari mana. Nah, ini. Jadi ini yang diperlukan di dalam membangun sebuah model adalah bagaimana sistem thinking kita bisa dijadikan sebagai rujukan atau arahan di dalam membangun sebuah model. Ya. Oke, kalau saya tanya lagi, nah di sini coba deskripsikan Pulau Bali. Atau orang kalau dia. Nah, tentunya ini dari setiap mahasiswa ataupun mahasiswi, nah pasti akan berbeda-beda. Misalkan ada yang menyebutkan bahwa Pulau Bali itu terdiri dari banyak pantai dan sebagainya. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa di Pulau Bali itu sepi begitu ya. Atau mungkin di Pulau Bali itu ramai. Nah, karena sudut pandangnya beda. Mungkin yang mengatakan sepi ketika ke Bali sedang perayaan sepi ya. Sedang perayaan nyepi, jadi berpendapat bahwa di Bali itu sepi. Kemudian kalau yang jalan-jalannya ke pantai, bahwa di Bali itu banyak pantainya dan sebagainya. Nah, ini tentunya, nah secara parsial benar, tetapi secara lengkap representasi belum tentu tepat. Nah, oleh karena itu, karena kita melihat bahwa sudut pandang setiap orang berbeda, maka mendeskripsikannya juga berbeda-beda. Nah, tentunya, nah di sini bagaimana kita membuat sebuah model itu yang nanti khususnya yang akan diaplikasikan di dalam beberapa metode tentunya. Nah, ini bagaimana menyederhanakan permasalahan dengan sistem thinking. Nah, ini. Jadi nanti kita akan membahas khususnya bagaimana ketika membangun model itu apa saja yang perlu disiapkan dan sebagainya. Kemudian tahapan-tahapannya bagaimana. Nah, ini misalkan terkait dengan populasi. Nah, populasi di sini ada UHH misalkan. Nah, nanti akan berpengaruh bagaimana ke kelahiran, kematian, populasi penduduknya, kemudian penggunaan lahan, kebutuhan pangan, energi, limbah, dan sampah. Nah, ini tentunya akan ada kaitannya. Dan tentunya ini harus dibangun dari sistem thinking-nya dulu. Ya. Nah, kemudian berikutnya ini misalkan ada hutan. Nah, hutan, kemudian di sini ada ukuran pohon. Nah, tentunya besar kecilnya ukuran pohon akan berpengaruh ke penahan air. Kemudian karbon dan nilai rupiah. Berapa banyak karbon yang bisa diserap dari tanaman yang ada di hutan. Nah, kemudian nilai buah, ranting, kayu. Kemudian perencanaan atau pengelolaan HTI. Nah, tentunya
ini kalau kita bangun sebuah sistem thinking, nah ketika pohon ditebang misalkan, nah ini apa yang akan terjadi? Erosikah atau misalkan terjadi banjir, longsor dan sebagainya, itu akan ada kaitannya. Termasuk dengan kalau misalkan kebakaran hutan. Nah, ini kalau kita nilai dengan nilai rupiah, berapa kerugian yang akan kita peroleh dengan kebakaran hutan dan sebagainya. Kemudian penambahan jumlah karbon dan sebagainya. Nah, ini tentunya perlu dibangun melalui sistem thinking-nya. Nah, kemudian kalau misalkan ini sebuah danau, ya, kemudian ada air mengalir, nah tentunya ini bisa kita modelkan ya dari danau yang ada ini, misalkan berapa jumlah air yang masuk ke danau, kemudian berapa jumlah air yang keluar, ya. Nah, kemudian jika ada industri misalkan di sekitar danau ini, nah tentunya akan menimbulkan pencemaran. Nah, berapa lama danau ini akan kering ya? Karena tadi ada pencemaran dan sebagainya sehingga terjadi pendangkalan dan sebagainya. Nah, kemudian itu dari beban pencemaran. Misalkan karena ada industri, berapa yang sakit karena pencemaran. Kemudian berapa berkurangnya ikan dan lain-lain. Nah, ini tentunya bisa kita modelkan ya. Dan tentunya ada secara matematis, kemudian ada secara fisik dan sebagainya. Nah, ini jadi di sini bagaimana kita berpikir sistem ya di dalam membangun sebuah model. Nah, ini perlunya berpikir sistem. Jadi yang pertama adalah mencapai tujuan dengan batasan-batasan sistem. Jadi kalau kita mau membuat sebuah model, nah langkah yang pertama adalah harus menentukan dulu tujuannya apa. Jadi tadi misalkan kalau di danau, nah tujuannya apa? Mau melihat apa begitu kan? Nah, kemudian kalau misalkan tadi contohnya populasi. Nah, tujuannya ingin melihat jumlah penduduk misalkan. Dengan pertumbuhan penduduk sekian persen, nah maka berapa jumlah penduduknya. Kemudian kalau dari penduduk, nah nanti ada kaitannya lagi dengan kebutuhan lahan. Kemudian ada kaitannya lagi dengan sampah dan sebagainya. Nah, sehingga di dalam membuat sebuah model, nah ini harus menentukan tujuannya dulu. Jadi berorientasi pada tujuan. Dan perlu dibatasi sistemnya. Karena kalau tidak dibatasi pasti akan nyambung terus dan akan terlalu luas. Ya. Jadi ini perlu ada batasan-batasan sistemnya. Kemudian yang kedua, ini mengetahui masalah dan akar permasalahannya. Nah, misalkan di matematika, nanti saya contohkan ada beberapa studi kasus terkait dengan ada penggunaan persamaan diferensial, kemudian ada beberapa persamaan-persamaan yang digunakan di dalam membangun sebuah model. Nah, ini jadi mengetahui masalah dan akar permasalahannya. Jadi harus mengetahui dulu. Nah, karena kalau misalkan kita tidak tahu, nah bagaimana kita membangun sebuah model ini? Kemudian mengetahui keterkaitan antar faktor. Nah, misalkan kalau di fisika, nah kaitannya dengan pemuaian misalkan. Pemuaian itu berarti keterkaitannya dengan ada suhunya, kemudian ada misalkan bahannya yang dipanaskan, kemudian berapa lama waktunya dan sebagainya. Nah, jadi di sini yang ketiga adalah mengetahui keterkaitan antar faktor. Kemudian berikutnya adalah perencanaan dan pembuatan kebijakan berbagai hal.
Nah, tentunya ini akan menjadi bahan kalau kita sudah tahu tujuannya mau apa, kemudian masalahnya apa, keterkaitan antar faktor, maka di sini kita akan punya perencanaan dan berbagai alternatif untuk mengembangkan model kita. Kemudian berikutnya adalah membuat keputusan yang tepat, cepat, dan efisien berlandaskan keilmiahan. Nah, tentunya salah satu contoh misalkan di penelitian saya, nah itu bagaimana menghasilkan silika dari sekam padi. Nah, berarti di sini tujuannya adalah bagaimana menghasilkan silika dari sekam padi. Nah, tentunya dari masalah yang ada, misalkan berdasarkan hasil penelitian laboratorium, kemudian mengetahui keterkaitan antar faktornya, nah kemudian dibuat modelnya, sehingga nanti akan dibuat sebuah kesimpulan. Misalkan kelebihan, kekurangannya apa, dan sebagainya. Nah ini jadi perlunya berpikir sistem, ini adalah untuk membangun model kita yang berkualitas, yang baik tentunya. Nah, di sini di dalam sistem, nah ini tentunya akan ada berbagai variabel, akan ada berbagai elemen yang saling berkaitan, dan nanti adalah tujuannya untuk mencapai apa yang diharapkan. Nah, jadi di sini berorientasi pada tujuan. Jadi kalau kita membuat sebuah model, nah ini adalah berorientasi kepada tujuan. Nah, berikutnya terkait dengan simulasi. Nah, simulasi ini dibuat di mana suatu objek atau prosedur digantikan oleh sistem lain dengan ciri utama tetap sama atau mirip. Nah, di sini kenapa banyak digunakan untuk simulasi ini atau pemodelan? Karena kalau langsung kita percobaan menggunakan alat di laboratorium, nah tentunya ini akan banyak sekali menguras biaya, kemudian waktunya sendiri, mungkin alatnya juga belum tentu ada dan sebagainya. Nah, sehingga ini perlunya simulasi. Nah, ini karena keterbatasan biaya. Kemudian tidak ada objek nyata dan kendala waktu. Nah, kalau kita simulasikan, nah ini semua bisa diatasi. Sehingga ketika sudah ada modelnya, kita tinggal praktek, ya, tinggal percobaan, baik itu di laboratorium ataupun di yang lain. Dan bagusnya simulasi ini, nah ketika kita membuat sebuah model untuk simulasi, nah bisa dijadikan database juga. Sehingga kalau misalkan nanti memerlukan data yang cukup banyak, maka dari hasil simulasi yang sudah divalidasi ini bisa dijadikan database. Nah, berikutnya terkait dengan model atau simulasi, ini ada beberapa jenis, ada model matematika, ada model fisik, ya. Nah, kemudian yang banyak dikembangkan ini adalah model matematika, ada solusi analisis, kemudian ada simulasi. Nah, simulasi juga ini dibagi lagi, ada yang kontinu, ada yang diskrit. Nah, kemudian simulasi kontinu ada persamaan diferensial, ada kemudian ada diskrit. Nah, ini ada deterministik, ada stokastik, ya, dan sebagainya. Nah, jadi ini beberapa model atau simulasi yang nanti ada beberapa contoh yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil-hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Nah, jadi untuk model ini adalah bagaimana kita membangun sebuah atau mengembangkan, ya,
bagaimana untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, tentunya di sini beberapa jenis model ada fisikal, ada deskriptif, ada matematik, ada prosedural. Nah, untuk simulasi ini biasanya menggunakan matematik dan prosedural. Ya. Nah, berikutnya ini terkait dengan sistem. Jadi kalau misalkan kita akan membangun sebuah model, maka perlu dibangun dulu sistemnya. Ya. Ada deterministik, ada stokastik. Nah, ini tentunya perbedaannya adalah di outputnya. Kalau deterministik, ini outputnya satu, kalau stokastik, ini outputnya ada beberapa. Tentunya nanti sesuai dengan kajian atau penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh para mahasiswa khususnya. Jadi nanti bisa memilih apakah deterministik atau stokastik. Nah, jadi model itu apa? Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang pemodelan dan mungkin sudah banyak juga sudah mengenal. Nah, apa itu model? Nah, tentunya model ini merupakan nah, kalau kita lihat misalkan ukurannya bisa lebih kecil. Kemudian dibuat dengan bahan yang berbeda, ya. Kemudian tampak sama dengan aslinya. Kemudian melakukan sesuatu yang sama dengan tiruannya. Nah, ini yang disebut dengan model. Nah, sehingga kalau kita ingin membangun sebuah model, nah tentunya ada kemiripan atau kesamaan-kesamaan yang perlu dibangun sehingga nanti tujuan yang akan kita harapkan ya atau yang akan dicapai ini bisa terlampaui begitu. Nah, ini misalkan contoh bagaimana caranya seorang auto designer memutuskan untuk merancang bentuk sebuah mobil. Nah, berarti di sini kalau jawabannya buat dulu sebuah mobil dan kendarai, maka ini bukan sebuah model ya. Kemudian buat sebuah mobil dan coba di terowongan angin misalkan. Nah, ini jawabannya hampir benar. Nah, tapi yang benar adalah bagaimana membuat modelnya, kemudian baru dicobakan di terowongan angin. Nah, jadi di sini model ini adalah bentuk tiruannya ya, atau suatu sistem yang bisa menyerupai baik itu dari kinerja ataupun yang lainnya. Nah, kemudian apakah model ini harus sama persis dengan aslinya? Nah, jadi tidak selalu. Misalkan bentuknya bisa saja sama, akan tetapi skalanya misalkan menjadi lebih kecil. Nah, kemudian kalau misalkan kita membuat sebuah mobil, nah ini bisa dibuat dari tanah, dari fiber, kayu, dan lain-lain. Nah, ini ada tanpa pintu, tanpa mesin, tanpa jendela, dan sebagainya. Jadi, ketika kita membuat sebuah model, nah ini bagaimana supaya nanti menyerupai atau mendekati dari bentuk aslinya begitu. Nah, jadi definisi dari model itu sendiri merupakan representasi penyederhanaan dari sebuah realita yang kompleks. Nah, ini biasanya bertujuan untuk memahami realita tersebut. Nah, jadi di sini kalau kita membuat sebuah model artinya bagaimana dari sebuah realita kita tuangkan di dalam pemodelan. Nah, jadi bagaimana kita menciptakan sesuatu yang bisa mendekati dengan realitanya. Sehingga nanti hasilnya pun bisa kita bandingkan dengan hasil realnya. Misalkan kalau di sebuah industri
Nah, nanti ada proses validasi dan sebagainya. Itu membandingkan antara hasil simulasi dengan hasil atau di dalam dunia nyatanya begitu. Nah, ini jadi ini terkait dengan model. Nah, kemudian kalau pemodelan merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari sebuah elemen dan komponen yang sangat kompleks untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan. Nah, nanti kita akan coba membahas beberapa contoh kasus yang terkait dengan pemodelan. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran dan mungkin kalau misalkan nanti ada yang tertarik dengan pemodelan, nanti bisa dikembangkan untuk riset-risetnya. Nah, berikutnya ini terkait dengan pemodelan sistem. Nah, ini ada pemodelan berdasarkan skenario, ya. Nah, biasanya pemodelan sistem dilakukan dari sudut pandang pengguna pemodelan ini. Nah, kemudian ada juga pemodelan berdasarkan aliran. Nah, ini mendefinisikan bagaimana objek-objek di data ditransformasikan oleh fungsi proses. Nah, kemudian ada juga pemodelan berbasis kelas. Nah, kemudian ada juga pemodelan berbasis perilaku. Nah, jadi ini untuk pemodelan sistem dan ini beberapa pendekatan. Misalkan ini yang dilakukan dengan menggunakan Unified Modeling Language. Nah, ini modelnya dibangun dari beberapa diagram-diagram dan sebagainya. Sehingga nanti di dalam pemodelan ini, nah, bagaimana membuat sebuah tiruan dari dunia nyata sehingga nanti bisa disimulasikan. Dan tentunya hasilnya harapannya juga bisa mendekati dari dunia realnya sendiri. Nah, ini contoh untuk data flow diagram. Nah, biasanya kalau untuk membuat sebuah model, nah tentunya dari mahasiswa pendidikan matematika mungkin sudah ada juga yang membuat bisa menggunakan pemrograman, ya. Misalkan pakai bahasa pemrograman VB, yang lainnya gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan software-software yang sudah ada. Nah, kalau saya biasanya untuk pemodelan ini menggunakan software Komsol Multifisik dan software PowerSim untuk pemodelan sistem dinamik. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kemudian ini contoh pemodelan yang dibangun menggunakan entity relationship diagram. Nah, jadi ini contohnya seperti ini. Mungkin kalau yang sudah pernah membuat, nah biasanya kalau di dalam pemodelan adalah bagaimana membangun algoritmanya, ya. Nah, membangun algoritma ini adalah dari sistem thinkingnya tadi. Jadi tujuannya apa, kemudian masalahnya apa, dan sebagainya, sehingga nanti ini akan bisa dibangun. Nah, kemudian ini contoh untuk perilaku pemrosesan data. Nah, ini juga sama. Jadi ada input, ada validasinya. Nah, kemudian nanti outputnya seperti apa. Nah, jadi di dalam pemodelan pasti ada input, ada proses, dan ada output. Nah, tentunya output ini sebagai tujuan yang ingin kita capai, kemudian prosesnya tadi dari keterkaitan antar variabel, kemudian inputnya ini kalau misalkan ada yang diskenariokan dan sebagainya, ini bisa menjadi inputnya. Nah, nanti kita lihat beberapa contohnya. Nah, ini tahapan untuk simulasi. Jadi, yang pertama adalah menentukan tujuan dan mendefinisikan masalah dulu. Nah, misalkan kita ingin mensimulasikan lalu lintas, nah maka di sini tentukan siklus sinyalnya. Misalkan untuk
meminimalkan waktu tunggu. Nah, kemudian data yang dibutuhkannya apa? Misalkan kedatangan setiap jalan atau rute, ya, kemudian rute kendaraannya, tingkat keberangkatannya dan sebagainya. Baru di sini nanti dibuat model formulasinya, ya. Nah, setelah model formulasi ini, nah ini contoh yang berikutnya adalah parameter simulasinya. Misalkan ada rata-rata dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima adalah proses validasi dan verifikasi. Jadi di dalam membuat sebuah model nanti ada proses validasi dan verifikasi. Sehingga di dalam proses validasi ini menentukan apakah model itu sudah bisa diterapkan, ya, diimplementasikan atau belum. Nah, di dalam proses validasi ini nanti bagaimana membandingkan antara data real dengan data simulasinya. Begitu. Nah, kemudian ini beberapa contoh untuk sistem produksi. Nah, misalkan mulai dari material mentah, kemudian ada forecasting, ada fabrikasi, assembling, dan sebagainya. Nah, sehingga, untuk simulasi ini apa yang dibutuhkan? Nah, misalkan mulai dari terkait dengan layanan, manajemen persediaan, sistem produksi dan manufaktur, kemudian investasi modal, logistik, dan sebagainya. Nah, ini sebagai gambaran dari contoh simulasinya. Nah, ini contoh misalkan sistem transformasi bis, ya. Jadi tujuannya adalah meminimalisasi waktu tunggu. Nah, tentunya ini yang dibutuhkan terkait dengan bis, kemudian penumpang, kemudian rute dan sebagainya. Atributnya apa, kemudian aktivitasnya apa. Nah, ini beberapa contoh, misalkan yang kedua terkait dengan sistem check up kesehatan. Nah, ini dari tujuannya apa, kemudian entitinya apa, atributnya apa, aktivitasnya apa. Nah, saya contohkan ini terkait dengan materi, saya kira cukup. Nanti bisa diskusi lebih banyak. Nah, saya akan contohkan beberapa simulasi yang sudah saya buat. Nah, misalkan saya membuat modeling. Nah, ini untuk proses pirolisis sekam padi menjadi silika. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya. Nah, ini saya contohkan modeling proses pirolisis sekam padi menjadi silika. Nah, saya menggunakan Komsol Multifisik. Nah, softwarenya. Jadi, di dalam Komsol Multifisik ini bisa digunakan untuk berbagai permasalahan. Nah, baik itu heat transfer, kemudian persamaan reaksi kimia, kemudian aliran fluida dan sebagainya. Dan ini dari software ini, nah, persamaan-persamaannya sudah ada. Artinya kalau kita menggunakan Visual Basic misalkan, nah, ini persamaan-persamaannya perlu kita buat, perlu kita bangun. Nah, tapi kalau menggunakan Komsol Multifisik, ini persamaannya sudah ada, kita tinggal menggunakan. Tapi yang menjadi PR-nya adalah bagaimana nanti mendeskripsikannya ketika modelnya sudah jadi. Nah, ini terkait dengan Komsolnya. Nah, ini tahapan modeling prosesnya. Jadi kalau kita menggunakan Komsol, ini beberapa tahapannya. Ada 6 tahapan.
mulai dari mode aplikasi ya, kemudian membangun geometri, kemudian men-setting subdomain, kemudian kondisi batas dan sebagainya. Kemudian ada proses meshing. Nah, ini baru dilihat solusinya. Kemudian setelah itu nah proses setelah dilakukan simulasi. Nah, ini saya contohkan, jadi untuk modeling perancangan proses pirolisis silika pada skala medium. Nah, jadi saya membuat model untuk percobaan pada skala medium. Nah, bisa dibayangkan kalau tidak membuat model dulu, kita langsung percobaan pada skala medium. Nah, di samping alatnya juga tidak ada, kemudian pasti biayanya juga besar. Nah, kemudian waktunya juga akan lama. Nah, tapi ketika kita membuat model terlebih dahulu, kemudian mana kondisi yang terbaik, kemudian setelah kita peroleh, nah maka baru kita lakukan percobaan untuk skala mediumnya. Kalau skala laboratorium mungkin tidak terlalu mahal begitu. Tapi kalau untuk skala medium, apalagi skala industri, nah pasti dibuat pemodelan terlebih dahulu. Nah, ini salah satu manfaatnya. Nah, jadi skema pemodelannya yang pernah saya lakukan, yang pertama adalah pemodelan kecepatan aliran gas di dalam furnace, kemudian pemodelan temperatur di dalam furnace, kemudian pemodelan konversi pirolisis. Nah, tentunya ini banyak digunakan persamaan-persamaan matematika di dalam model ini. Nah, ini modeling perancangan proses pirolisisnya untuk model furnace-nya. Nah, saya buat 2 dimensi ya. Karena kalau 3 dimensi ini akan lebih lebih sulit lagi begitu. 2 dimensi aja cukup sulit, apalagi 3 dimensi. Guys, Paraman boleh? Nah, kemudian Boleh? berikutnya Kami nak kerja ipongan ya. ini parameter modelnya. Nah, parameter model ini kita bangun, ada ketinggian furnace, ada lebar dan sebagainya. Ini kita masukkan. Nah, kemudian material-material yang menyusun atau penyusun dari furnace itu sendiri. Ada karbon dioksida, ya, udara di dalam furnace-nya, ada aluminanya, kemudian ada skam padinya. Nah, ini yang dimodelkan. Nah, nanti masuk ke dalam model. Nah, ini skema permodelannya. Yang kita harapkan adalah konversi silikanya sesuai dengan hasil percobaan pada skala laboratorium. Nah, ini konversi silika ini dihasilkan 15 sampai 20%. Sehingga ketika kita membuat model, nah bagaimana hasil konversinya ini nanti mendekati 15 sampai 20%. Kemudian ini ada keterkaitannya dengan suhu, kemudian laju pemanasan dan kecepatan aliran fluida. Nah, ini. Jadi dari sini kita bisa membangun sebuah model nah untuk menghasilkan konversi silika dari sekam padi. Tentunya dengan proses pemanasan. Nah, kemudian di sini baru kita masukkan ya persamaan-persamaan yang berkaitan dengan skema pemodelan tadi. Nah, di sini ada kecepatan aliran fluida. Maka di sini kita masukkan persamaan aliran fluidanya. Modelnya adalah model turbulensi. Nah, di Komsol Multifisik ini sudah ada persamaan untuk model turbulensinya. Tapi kalau misalkan nanti mau pakai Visual Basic dan sebagainya, berarti ini kita harus mencari sendiri. Nah, begitu. Nah, ini persamaan aliran fluidanya yang digunakan adalah model turbulensi. Nah, kemudian persamaan
atau model matematikanya ini persamaan perpindahan panas. Nah, ini mungkin sudah tahu ya, ada persamaan diferensialnya dan sebagainya. Mungkin di matematika sudah belajar juga. Nah, ini persamaan perpindahan panasnya juga sudah ada di Komsol Multifisik. Tinggal kita gunakan yang sesuai dengan apa yang kita bangun di model. Tapi kalau misalkan nanti mau membuat sendiri juga boleh. Ini rumus-rumusnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian model matematika untuk konversinya. Ini pakai persamaan diferensial biasa. Nah, jadi 15% konversi silika yang diharapkan dari sekam padi ini. Nah, ini persamaannya seperti ini. Nah, sehingga bagaimana hasilnya? Nah, ini model konversinya dari persamaan yang tadi kita dapatkan seperti ini. Nah, kemudian dari nilai konversi ini, model-model yang sudah dibangun tadi, nah kita akan lihat bagaimana hasilnya yang diperoleh dari hasil pemodelan itu. Nah, ini untuk skenario simulasinya. Jadi aliran fluida ini dari bawah ya. Karena lubang udara di furnace-nya ini ada di bagian bawah sehingga kita simulasikan ini berada dari bagian bawah. Nah, kemudian ini skenario simulasi untuk perpindahan panasnya. Nah, sebagai gambarannya bahwa ini adalah dinding-dinding yang terbuat dari keramik, kemudian ada raknya di sini juga terbuat dari keramik dan di atas rak ini adalah sekam padinya. Ya. Nah, jadi dari sini, nah kemudian kita proses meshing. Nah, ini tahapan berikutnya di dalam Komsol Multifisik. Biasanya proses meshing ini, nah banyak dilakukan untuk simulasi-simulasi khususnya, nah supaya nanti datanya tidak error begitu. Jadi nanti dari proses meshing ini berapa maksimalnya, nah itu nanti bisa kita peroleh. Nah, ini hasil simulasinya. Ketika kita sudah running ya, maka hasil simulasi untuk kecepatan aliran fluida. Nah, ini aliran fluidanya dari bagian bawah ke atas, ya, kemudian ke bagian tengah. Ini contoh hasil simulasi untuk kecepatan aliran fluidanya. Nah, kenapa aliran fluida? Karena di sini adalah gas ya. Nah, isinya gas, maka di sini alirannya fluida. Nah, kemudian ini hasil simulasi dari distribusi tekanannya. Nah, ini. Jadi, kita bisa melihat gambarannya mana tekanan yang lebih besar, mana tekanan yang lebih kecil dari hasil simulasi ini. Nah, ini adalah hasil simulasinya. Nah, ini hasil simulasinya seperti ini. Nah, sehingga proses pemanasan sekam padi, nah ini, nah hasil simulasinya seperti ini. Ini akan menghasilkan konversi silika sesuai dengan yang dari hasil skala laboratorium. Nah, ini contoh hasil simulasinya. Nah, kemudian berikutnya ini outputnya. Nah, jadi suhu di setiap rak yang tadi ada 8 ya, ini bisa kita lihat. Nah, ini misalkan di tray 1 ini suhunya paling tinggi. Di tray 2, nah ini yang hijau, nah ini malah enggak terlalu tinggi. Nah, sehingga nanti hasil konversinya juga akan berbeda-beda. Nah, ini outputnya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini gradien suhu rata-rata. Nah, ini yang optimal
adalah 1,5 derajat Kelvin atau derajat Celcius per menit. Nah, jadi ini proses pemanasannya ketika melakukan eksperimen untuk skala medium. Nah, ini dibuat kecepatan suhunya ya atau laju pemanasannya 1,5 derajat Celcius per menit. Nah, kalau tidak disimulasikan, nah ini mungkin akan coba-coba dulu. Dari 1 dulu, kemudian dari 1,2, 1,3, dan pasti dari segi waktu akan lebih lama, dari segi biaya akan lebih mahal. Nah, ini hasil konversi dari tiap try. Nah, jadi ini diperoleh, nah, ada yang 15%, ada yang 16%, ada yang 13%. Nah, ini tergantung dari raknya masing-masing. Nah, ini adalah outputnya. Nah, kalau misalkan dari hasil model ini belum sesuai dengan yang diharapkan, nah kita tinggal mengedit saja begitu, lebih mudah. Tapi kalau misalkan kita percobaan secara langsung, nah pasti akan lebih sulit ya menganalisisnya. Nah, ini hasil silikanya ya. Jadi ada yang 17%, ada yang 13%, ada yang 16%. Nah, kalau dirata-ratakan ini adalah rata-ratanya 15%, sehingga sesuai dengan percobaan pada skala laboratorium. Nah, tinggal nanti kita validasi saja dari hasil simulasi dengan hasil realnya. Kalau misalkan nanti belum mendekati, nah berarti modelnya harus kita edit supaya mendekati dari hasil percobaannya. Nah, ini uji validasinya. Jadi ini dibandingkan antara hasil eksperimen skala laboratorium atau skala medium ya. Kemudian ini yang hasil simulasinya. Nah, jadi ini kita bandingkan. Nah, kalau hasilnya ini kurang dari 20% ya, nah, maka ini bisa dikatakan valid. Atau untuk skala-skala laboratorium biasanya 10%. Begitu. Ini contoh validasinya. Jadi berdasarkan hasil validasi ini sudah valid sehingga modelnya bisa kita gunakan. Nah, ini setelah divalidasi maka bisa kita membuat skenarionya. Misalkan simulasi 1 mau dibuat ketebalannya dan sebagainya. Sehingga ini nanti bisa digunakan untuk pengembangan skala industrinya. Nah, ini kelebihannya dari modeling bisa kita gunakan untuk skala industrinya. Nah, tinggal modeling saja. Nanti hasil modelingnya baru dicobakan untuk skala industri misalkan. Dan ini pasti akan menghemat biaya lebih banyak. Nah, ini hasil skenarionya. Ini juga kita bisa prediksi kalau di awal hanya misalkan 15 kg. Nah, tapi kalau misalkan mau kita perbesar jadi 100 kg, nah ini berapa laju pemanasannya? Nah, ini bisa kita prediksi. Nah, ini kelebihannya dari modeling. Ini juga sama, ternyata nah di dalam salah satu persyaratan untuk scale up ya, ini adalah energi per volumenya harus sama. Dan setelah dihitung, nah ini dengan memperbesar skala, volumenya diperbesar. Nah, ini perbandingan energi dan volumenya ini juga hampir mendekati. Nah, artinya dari model ini kalau kita mau kembangkan untuk skala yang lebih besar, nah bisa digunakan. Nah, ini hubungan massa dan volume sekam padinya. Nah, ini hasil
analisis kemurniannya. Nah, jadi untuk yang rak 1, kemudian rak 4, rak 8 ini yang dianalisis ya. Karena tadi berdasarkan simulasi terkait satu, rak 4 dan rak 8. Nah, ini dianalisis, inilah kemurnian silika yang diperolehnya. Nah, ini contoh simulasinya. Nah, ini satu lagi saya share untuk simulasi yang sistem dinamik. Jadi nanti silahkan bisa berdiskusi, saya kira. Nah, ini saya contohkan juga untuk model pengendalian lahan perumahan. Nah, jadi saya contohkan untuk sistem dinamik model pengendalian lahan perumahan. Nah, sistem dinamik ini juga modeling juga dan bisa digunakan juga untuk prediksi juga. Nah, jadi kalau misalkan kita mau prediksi, nah ini berapa lahan perumahan yang bisa dikembangkan atau berapa lahan rumah yang bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk ya. Karena kalau misalkan penduduk terus bertambah, maka otomatis tempat tinggal juga diperlukan lebih banyak. Nah, ini contoh simulasinya. Nah, yang pertama dari konsep modelnya ini ada kausalub untuk penduduk. Nah, jadi ini variabel-variabel yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Nah, sehingga di sini jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, imigrasi, dan sebagainya. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat berapa jumlah penduduk tahun 2050 misalkan. Nah, ini bisa kita prediksi berdasarkan data-data yang ada. Kemudian berikutnya penduduk ini akan ada kaitannya juga dengan sampah. Semakin banyak penduduk, maka timbulan sampah ini akan semakin bertambah juga. Sehingga sampahnya, nah ini kalau ada yang dikelola, ada yang tidak dikelola, ini tentunya akan nambah juga. Ya. Nah, kemudian dari sampah ini, nah berapa yang diperlukan lahan untuk sampahnya? Nah, maka di sini nanti bisa kita prediksi. Nah, kemudian di sini juga ada kausalub untuk rumah. Nah, jadi berapa kebutuhan rumah yang bisa dibangun dan sebagainya, sehingga nanti kalau ukuran rumahnya diperbesar atau perlu diperkecil dan sebagainya, pada tahun berapa lahan rumah itu dipersempit. Nah, ini kita lihat contohnya, ini kausalubnya dari sistem thinking tadi. Nah, ini adalah stock flow diagramnya. Jadi dari kausalub yang sudah dibangun, ini stock flow diagramnya. Nah, kemudian ini yang nanti disimulasi untuk bisa kita prediksi berapa jumlah penduduknya, berapa sampahnya misalkan. Nah, ini submodel untuk sampahnya ya. Nah, sampah, kemudian nanti ada timbulan sampah, ada sampah dikelola, kemudian berapa lahan yang diperlukan untuk sampah, begitu. Sehingga nanti bisa diskenariokan. Nah, ini stock flow diagram untuk rumah. Nah, jadi dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, misalkan, nah berapa jumlah kebutuhan rumah yang diperlukan untuk penduduk ini? Apakah memenuhi atau tidak? Nah, sehingga dari kausalub diagram yang menghubungkan keterkaitan antar variabel, nah kita bisa lihat outputnya. Nah, di sini misalkan jumlah kebutuhan rumah dan rumah. Nah, ini misalkan
kita mau skenariokan, ya. Kita mau skenariokan. Nah, tahun berapa lahan per rumah ini harus diperkecil. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini yang merah, ini adalah jumlah kebutuhan rumahnya. Nah, ini yang biru, nah ini adalah jumlah rumah yang bisa dibangun. Nah, jadi ini kita coba simulasikan. Nah, tahun berapa lahan per rumah ini harus diperkecil. Nah, ini kita contohkan. Nah, sebentar masih loading. Nah, ini antara yang merah dan yang biru, nah ini sudah ketemu. Artinya di sini, nah lahan per rumah harus sudah mulai diperkecil. Nah, kita coba misalkan kalau dulu 100 meter persegi, sekarang kita ubah jadi 54 meter persegi. Nah, apakah jumlah rumahnya bisa terpenuhi? Nah, ternyata masih bisa, ya. Nah, ini sampai tahun berapa? Nah, lahan per rumah harus diperkecil lagi. Nah, ini sudah mau ketemu lagi, berarti tahun 2047. Nah, ini lahan per rumah, nah kita perkecil lagi, misalkan menjadi ukurannya 36. Nah, 36 meter persegi per rumah, ya. Nah, kita coba cek. Nah, ini masih bisa terpenuhi lagi. Nah, sehingga dari sini bisa dari hasil simulasi ini kita membuat kebijakan, artinya lahan perumahan ini harus ukurannya berapa, kemudian apakah nanti harus membangunnya ke atas, nah tidak ke samping lagi. Nah, ini bisa kita lihat dari hasil simulasi ini. Nah, ini sebagai contoh, sehingga nanti di dalam simulasi ini juga bisa kita gunakan untuk proses pengambilan kebijakan. Nah, tentunya nanti untuk di bidang matematika, nah ini nanti bisa juga dikembangkan. Nah, bagaimana membuat modeling-modeling yang ada kaitannya dengan matematika. Tapi secara rumus, ya, nah, pasti akan ada kaitannya dengan matematika. Nah, baik, ini sebagai gambaran dari contoh-contoh pemodelan yang sudah dibuat, dan nanti silahkan bisa untuk berdiskusi, dan kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Oke, sudah ya Pak Jasnan? Ya. Oke, terima kasih Dr. Jasnan. Materinya, makanya saya dari awal saya sampaikan, materinya sangat luar biasa. Nah, sebelum kita mulai sesi, ada yang mungkin mau bertanya untuk 3 orang ya? Silakan. Bisa chat di ini ya, di apa namanya, di chat grup. Kebetulan saya pakai 2 ya, HP sama laptop, jadi suaranya di HP, gambarnya dari laptop. Oke, di sini sudah ada yang bertanya, Dr. Jasnan. Di sini pertanyaannya dari Rahma Sari. Bagaimana cara perencanaan model yang baik, Pak? Itu dulu, satu dulu kali. Ya, baik. Nah, jadi di dalam tahapan membuat model, tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama adalah berorientasi dulu kepada tujuan. Jadi
tujuan kita membuat model, apa yang mau dilihatnya. Ya. Nah, kemudian setelah tujuannya kita tentukan, maka kita harus mengetahui permasalahan-permasalahannya dulu. Ya. Nah, setelah permasalahannya diketahui, kemudian bagaimana menghubungkan keterkaitan antar variabel. Kayak tadi misalkan saya penelitian untuk menghasilkan konversi silika dari sekam padi. Nah, maka saya analisis dulu. Nah, di dalam furnace ketika sekam padi diletakkan di keramik, maka akan terjadi misalkan perpindahan panas secara konveksi dari udara ke sekamnya, kemudian akan terjadi juga perpindahan panas secara konduksi dari keramiknya ke sekam padinya. Nah, ini menghubungkan keterkaitan antar variabel. Nah, kemudian itu dari sekam padi dengan keramiknya. Nah, bagaimana misalkan udara dengan dinding furnace-nya. Nah, itu apa yang akan terjadi? Nah, perpindahan panasnya apa? Nah, ini salah satu analisis keterkaitan antar variabel. Atau misalkan tadi di contoh, nah ada penduduk dengan sampah. Nah, kita kan ketahui bahwa setiap penduduk, nah itu pasti menghasilkan sampah. Berapa sampah yang dihasilkan oleh penduduk per hari misalkan. Nah, contoh berdasarkan data, misalkan di Kota Tangerang misalkan, ini ternyata 2,5 kg per jiwa per hari. Nah, ini sampah yang dihasilkan oleh penduduknya. Maka otomatis kalau penduduknya semakin banyak, nah maka sampah juga akan semakin bertambah banyak. Ya. Nah, sampah akan bertambah banyak, maka lahan yang diperlukan untuk sampah misalkan, karena kan tidak semua sampah dikelola 100%. Pasti ada sisanya, kemudian nanti akan membutuhkan lahan. Berapa lahan? Kemudian nanti lahan juga akan berpengaruh ke lahan untuk pemukiman. Nah, seperti itu. Setelah kita menentukan tujuannya, kita analisis dulu masalahnya, kemudian kaitkan hubungan antar variabelnya. Nah, kemudian berikutnya yang keempat ini membangun formulasi-formulasinya. Jadi rumus-rumusnya dan sebagainya. Nah, kita buatkan. Nah, setelah itu baru proses simulasi. Ya. Setelah simulasi, nah nanti kita ada tahapan berikutnya adalah proses validasi. Nah, kalau misalkan nanti setelah divalidasi, model kita sudah valid, nah maka kalau kita mau menskenariokan, nah itu juga tidak apa-apa. Kayak tadi di model, nah itu tidak ada skenario, hanya mencari yang paling bagus. Nah, tapi di contoh model yang kedua itu ada skenarionya. Ya. Seperti itu. Dan skenarionya bisa lebih dari satu variabel. Nah, saya kira itu. Jadi, itu tahapan-tahapan di dalam membangun sebuah model. Dan memang untuk membuat model ini sudah saya katakan bahwa bisa membuat simulasi sendiri, ya. Artinya rumus-rumusnya bisa kita buat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman, atau bisa juga menggunakan software-software yang sudah ada. Kayak tadi misalkan saya menggunakan software Komsol Multifisik. Kemudian ada lagi software sistem untuk sistem dinamik namanya PowerSim. Nah, ini bisa digunakan. Nah, kalau kita tidak terlalu, apalagi kalau misalkan variabelnya sudah cukup banyak, kemudian cukup rumit,
kalau kita membangun sendiri ya mungkin akan repot. Nah, maka bisa kita gunakan software-software yang sudah ada, tinggal nanti bagaimana mendeskripsikannya ya dari persamaan-persamaan yang sudah ada. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih Dr. Casnan. Itu pertanyaan pertama ya, tadi dari Rahma Sari. Jadi tahap-tahapannya tadi, mulai dari tujuan pembuatan model, permasalahan. Halo, Pak Basir. Suaranya hilang, Pak. Halo, Pak Basir. Kesalahan. Silakan. Pelan ya? Bisa diulang, Pak? Oke. Suaranya tadi terputus. Ya, koneksinya di laptop putus. Jadi pertanyaan yang kedua, Dr. Casnan. Ya. Dari Syahril Sidik. Ya. Pertanyaannya, apakah ada kelemahan atau kekurangan dari model? Ya. Nah, tentunya dari model akan selalu ada kelemahan dan kekurangan, ya. Karena tadi di dalam membangun sebuah model kita juga perlu membatasi, ya. Jadi dari pembatasan itulah yang menjadi salah satu kekurangannya. Nah, karena kalau misalkan di dalam kehidupan nyata, nah itu variabel-variabelnya sangat banyak ya. Kalau kita masukkan semua ke model, nah ini juga nanti nilai errornya akan semakin besar juga sehingga ini perlu adanya batasan. Nah, begitu. Jadi kelemahannya selalu ada di dalam setiap tools apapun ya, itu selalu ada kelemahan atau kekurangan dan kelebihan. Jadi selalu ada. Tinggal nanti dari untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan itu, makanya ada proses validasi. Nah, proses validasi inilah yang dibuat. Nah, untuk membuktikan bahwa model yang kita bangun itu sudah Dia enggak itu. mendekati dunia nyatanya begitu. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya. Banyak banget yang bertanya ini, Dokter. Ya. Materinya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Lu'lu'il Ma'nun. Apa maksud dan contoh dari model simulation? Itu, Dokter. Model simulasi. Ya. Iya, Dok. Jadi kalau misalkan kita membuat modeling, ya, tentunya akan ada simulasi, ya. Maaf, model formulation. Oh ya. Nah, jadi kalau formula model, nah ini adalah bagaimana, nah membuat rumus-rumus ya atau formula di dalam model ini. Misalkan tadi ada formula kecepatan aliran fluida. Nah, itu kan ada rumusnya panjang. Nah, kemudian ada misalkan perpindahan panas secara konduksi misalkan. Nah, itu kan ada rumusnya, ada formulanya. Nah, kemudian contoh yang tadi misalkan di sistem dinamik, nah ada penduduk, kemudian ada sampah yang dihasilkan oleh penduduk. Nah, maka berapa timbulan sampahnya, maka itu diformulakan. Kalau 2,5 kg per jiwa per hari, nah dengan jumlah penduduk 10.000 misalkan,
maka akan ada timbulan sampah berapa. Ya, misalkan berapa kilogram per tahun timbulan sampahnya. Nah, itulah formula yang dibangun di dalam model. Artinya kita membuat rumus ya atau formula yang ada di dalam model berdasarkan tadi keterkaitan antar variabelnya. Begitu. Jadi di model yang kita bangun, nanti akan ada formulasinya atau bagaimana mengembangkan rumus-rumus dari variabel-variabel yang saling berkaitan. Seperti itu. Oke. Pertanyaannya lumayan banyak nih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Indira Fazahasian. Apa ada pengaruhnya model ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini tentunya tergantung yang kita modelkan. Ya, kalau misalkan tadi terkait dengan lahan perumahan. Nah, misalkan tadi dari hasil simulasi, lahan perumahan itu tahun 2045 harus diperkecil. Jadi 36 ya. Makanya sekarang kan ada tipe rumah kalau dulu besar-besar. Nah, sekarang itu sudah perumahan-perumahan rata-rata 36 ya. Nah, bahkan kalau untuk di Jakarta, Tangerang itu sudah nggak boleh lagi membangun ke samping, bahkan harus ke atas membangunnya. Nah, itu jadi ada pengaruhnya. Ini bisa dijadikan untuk pengambilan kebijakan. Nah, ini salah satu contoh misalkan di lahan perumah. Nah, jadi dengan simulasi tadi kan kalau kita simulasikan tahun 2045 misalkan. Nah, ini berarti nanti bisa menjadi kebijakan dari hasil simulasi ini. Tahun sekian lahan perumah harus diperkecil. Tahun sekian lahan perumahan harus membangun rusunawa. Artinya harus ke atas membangunnya, tidak ke samping lagi. Nah, jadi akan ada pengaruhnya. Oke, ada lagi. Semoga yang tadi bertanya sambil menyimak ya. Nah, jadi yang tidak bertanya juga bisa dapat jawaban dari Dr. Casnan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya sebenarnya hampir-hampir mirip pertanyaannya. Ini dari Rifki Saifullah. Apakah pemodelan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari segi sosial humaniora? Itu, Dok. Ya, Dokter Casnannya jaringannya ini. Pak. Halo? Oh ya, oke. Saya ulang pertanyaannya ya, dokter ya? Iya, gimana Pak? Dari Rifki Saifullah, apakah pemodelan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari segi sosial humaniora? Ya, nah jadi kalau modelingnya tadi berkaitan dengan sosial humaniora, ya tentunya ini bisa diimplementasikan begitu. Dan kayak tadi misalkan yang proses konversi dari sekam padi menjadi silika. Nah, itu kalau misalkan mau dikembangkan untuk skala industri, nah secara modeling sudah bisa. Begitu. Tinggal dari modeling sudah memperbesar volume sekam padi misalkan. Oh, inginnya
kalau untuk industri itu misalkan 100 ton satu kali proses pembakaran. Nah, maka kita tinggal modelkan saja. Nah, di simulasi itu kita edit ya. Nah, kemudian sekam padinya kita ganti jadi 100 ton. Nah, kemudian nanti kita running simulasinya berapa kecepatan panasnya atau laju pemanasannya berapa kalau sekam padinya 100 ton. Misalkan, yang tadinya 1,5, 15 kg, kalau 100 ton misalkan harus 20 derajat Celcius per menit misalkan. Nah, maka itu yang nanti dilakukan pada skala yang lebih besar. Nah, jadi ini bisa diimplementasikan. Tapi tadi untuk model ini, untuk diimplementasikan ini harus ada validasinya dulu. Nah, validasi ini adalah proses membandingkan antara data real dengan data simulasi. Kalau misalkan ternyata data simulasinya itu masih jauh berbeda, atau kalau jauh berbeda berarti errornya banyak. Nah, maka ini tidak valid. Nah, tidak bisa diimplementasikan, harus diperbaiki dulu. Nah, setelah nanti dari hasil simulasi dan data realnya mendekati, nah baru itu bisa diimplementasikan begitu. Silakan, ada lagi? Ya, mungkin ada lagi yang bertanya. Jadi sebenarnya intinya bisa untuk efisiensi biaya dan waktu ya dok ya sebenarnya ya. Jadi dari biaya produksi bisa diminimize, dari durasi pengerjaan juga bisa diminimize ketika kita menemukan model matematika yang tepat gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Intan ya. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa pemodelan yang kita buat layak untuk diimplementasikan? Itu dok. Gimana Pak? Bagaimana model kita bisa diimplementasikan? Bahwa pemodelan yang telah kita buat layak untuk diimplementasikan. Oh ya, jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa untuk pemodelan yang layak untuk diimplementasikan itu harus sudah melalui proses validasi terlebih dahulu. Nah, jadi untuk proses validasi itu biasanya ada validasi struktur, yaitu dengan mengecek rumus-rumus dan sebagainya, kemudian ada validasi nilai. Nah, validasi nilai ini yang tadi kita membandingkan antara hasil simulasi dengan data realnya. Nah, jadi kalau misalkan sudah proses validasi, nah maka itu bisa untuk diimplementasikan. Jadi harus proses validasi dulu, Pak. Jadi divalidasi dulu ya untuk memastikan bahwasanya model itu pas gitu ya, dok ya? Iya. Jadi kalau misalkan nilai errornya besar, nah maka ya modelnya ketika diimplementasikan juga pasti tidak akan berpengaruh malah begitu. Tapi kalau misalkan nilainya kecil, nilai errornya, nah artinya itu sudah valid, maka ketika kita implementasikan, nah biasanya hasilnya tidak akan jauh berbeda. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Biasanya kalau di model lain itu bisa ke pemodelan penyebaran penyakit dan lain-lain. Ya, pertanyaan selanjutnya dok.
Dalam pemodelan matematika dari Arif Suja. Dalam pemodelan matematika bisa minta tolong dijelaskan kembali bagian perlu berpikir sistem karena saya kurang jelas di bagian tersebut. Dari Arif, Dok. Ya. Baik. Nah, sebenarnya untuk sistem thinking ini kan yang menjadi landasan di dalam membuat model. Nah, artinya bagaimana menyamakan persepsi, menyamakan sudut pandang. Nah, sehingga nanti ketika model yang kita bangun, nah, kemudian dibaca oleh orang lain dan orang lain akan paham begitu. Jadi kalau sudut pandangnya masih berbeda-beda, nah, ketika kita membuat sebuah model, ya tentunya nanti penafsirannya juga akan berbeda juga begitu. Nah, ini mungkin saya share lagi terkait dengan Nah, jadi sebenarnya dari sistem thinking ini adalah bagaimana menyederhanakan permasalahan tadi. Nah, dari misalkan tadi di contoh kita ada yang mungkin lebih mudah antara, oke, saya share yang sistem dinamik, saya coba share lagi. Nah, di dalam sistem dinamik ini adalah salah satu sistem thinking, ya, atau logika berpikir di dalam membangun sebuah model. Nah, di sini kalau misalkan di sini ada penduduk, nah maka penduduk, nah jika penduduk bertambah maka akan menambah kelahiran. Nah, kelahiran ini akan menambah juga jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk akan menambah kematian. Nah, kematian akan mengurangi penduduk. Nah, disinilah yang kita sebut dengan sistem thinking tadi. Nah, saling keterkaitan antar variabel. Nah, di sini juga sama, ada emigrasi. Emigrasi itu artinya ada penduduk yang keluar. Nah, maka kalau jumlah penduduk bertambah, yang emigrasi akan bertambah. Nah, yang emigrasi ini akan mengurangi jumlah penduduk. Nah, ini berarti sistem thinkingnya di sini. Nah, sama di sini juga terkait dengan sampah. Kalau jumlah penduduk bertambah, nah maka akan menambah timbulan sampah. Nah, kenapa tidak ada panah balik lagi dari timbulan sampah ke penduduk? Ya. Nah, ini jadi bukan berarti timbulan sampah akan menambah jumlah penduduk. Nah, ini logikanya tidak masuk. Artinya di sini sampah ditimbulkan dari jumlah penduduk. Nah, kemudian di sini dari timbulan sampah akan menambah sampah dan akan menambah sampah yang dikelola. Nah, kalau sampah yang dikelola otomatis akan mengurangi jumlah sampahnya. Nah, itu. Jadi di dalam membangun hubungan keterkaitan antar variabel, nah logika berpikir yang dibangun, ya, seperti itu. Nah, kemudian misalkan di sini ada rumah. Nah, dari penduduk misalkan, penduduk akan menambah kebutuhan rumah. Nah, kebutuhan rumah akan menambah jumlah rumah. Nah, ini tidak berarti dari kebutuhan rumah balik lagi ke penduduk, ya. Tapi dari penduduk inilah yang akan menambah kebutuhan rumahnya. Nah, dari kebutuhan rumah akan menambah jumlah rumahnya. Nah, dan seterusnya.
Jumlah rumah akan menambah lahan untuk perumahan. Nah ini jadi inilah yang disebut dengan sistem thinking tadi. Artinya ketika kita membangun sebuah model, nah tadi satu berorientasinya kepada tujuan, kemudian menganalisis permasalahannya, kemudian menghubungkan keterkaitan antar variabelnya. Nah ini, jadi ini dari sistem thinking-nya, kemudian kita buat formulanya seperti di, misalkan ini stock flow diagram untuk penduduk. Nah ini formula-formulanya. Nah maka di sini formulanya dari kelahiran ini apa? Berarti di sini ada penduduk, ada angka kelahiran. Ini rumusnya apa? Kemudian di sini kematian, di sini ada UHH, kemudian ada penduduk. Nah, ini rumusnya apa? Nah, inilah formula-formula yang dibangun. Seperti itu. Nah, ini jadi terkait dengan sistem thinking. Nah, jadi tadi bagaimana menyamakan persepsi atau sudut pandang ketika kita membangun sebuah model, tentunya dengan batasan-batasan tertentu, supaya model yang kita bangun tidak terlalu luas begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk membangun model ini berorientasi kepada tujuan. Nah, nanti keterkaitan antar variabelnya bagaimana. Kemudian memformulasikannya baru mensimulasikannya. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Sebentar, ada pertanyaan lagi nih. Dari Intan Idaman. Bagaimana langkah yang tepat yang kita lakukan untuk membatasi sistem tanpa mengurangi nilai ataupun makna yang terkandung pada pemodelan yang kita buat? Gitu, Dok. Oh ya, baik. Nah, kayak tadi, misalkan kalau, oke saya share lagi. Untuk membatasi sistem ini, memang tergantung dengan penelitian kita. Nah, kalau misalkan di sampah ini misalkan ada penduduk. Nah, jumlah penduduk ini, misalkan kita cari datanya, oh ternyata ada sekian ratus juta penduduk. Nah, kemudian di dalam penduduk ini, nah kita membatasi dari kelahiran, imigrasi, emigrasi, kematian. Nah, kenapa? Ini kan penduduk misalkan ada yang bencana misalkan. Nah, bencana tidak perlu juga dimasukkan karena bencana kan tidak istilahnya setiap saat. Nah, kemudian ada lagi misalkan kita mau mendetailkan kematian. Kematiannya ini karena dibunuh misalkan. Kematiannya ini karena apa dan sebagainya. Nah, karena model kita, nah yang hanya diperlukan penduduk, tidak usah mendetailkan lagi yang kematiannya karena apa. Jadi cukup ya udah kematian saja. Terserah mau kematiannya karena apapun, yang penting kita lihat data kematian. Nah, artinya di sini tergantung riset yang kita lakukan. Nah, kalau penduduk kaitannya dengan sampah, bahkan kalau misalkan datanya cukup jumlah penduduk saja, tidak ada kelahiran, kematian, emigrasi, nah itu juga tidak apa-apa. Nah, tapi untuk membatasi sistem misalkan yang kematian dijelaskan lagi karena apa, itu tidak usah. Kecuali memang kalau penelitiannya terkait kriminalitas misalkan. Nah, jumlah penduduk kemudian ini yang mati, maka yang mati karena kriminalitas, nah ini boleh ditambahkan.
kalau risetnya terkait dengan kriminalitas misalkan. Nah, itulah jadi cara kita membatasi sistem itu, artinya variabel yang kita gunakan di dalam membangun sebuah model. Nah, itu kita batasi. Seperti yang tadi misalkan ketika di dalam furnace itu kan ada konveksi, ada konduksi, ada radiasi juga. Nah, model yang saya bangun tidak memasukkan radiasinya karena dari hasil-hasil riset yang lain ternyata untuk radiasi ini di dalam transfer panas pengaruhnya tidak terlalu signifikan atau sangat kecil. Nah, maka di dalam kita memodelkan juga kenapa menggunakan konveksi dan konduksi saja, tidak radiasi, karena tadi berdasarkan hasil riset, hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk proses pemanasan di dalam furnace, nah, radiasi tidak signifikan atau sangat kecil pengaruhnya. Nah, maka boleh kita tidak masukkan. Itu artinya membatasi kita membuat model. Jadi tidak harus semuanya dimasukkan, tapi bagaimana ketika nanti studi literatur, nah kemudian kita dapatkan mana yang paling berpengaruhnya, seperti itu. Nah, jadi itu caranya untuk membatasi sistem ini adalah dengan apa yang mau kita teliti. Ya. Jadi sesuai dengan tadi tujuan yang mau kita lihatnya apa, kemudian menganalisis permasalahannya, nah baru menghubungkan keterkaitan antar variabelnya. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Ada lagi nih, Dok. Ya. Tapi sebelum saya lanjut ke penanya mahasiswa, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Pak Ilmadi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh iya, terima kasih Pak Basir. Baik, Pak Casnan. Ya. Ini nih Pak, nih dari tadi saya lihat itu yang bertanya mahasiswa semester 1 semester bawah ya. Iya. Saya perlu menstimulus untuk yang semester atas. Seperti kali Pak Il. Ini Pak, sebenarnya di prodi kita itu ada mata kuliah prostok ya, proses stokastik, kemudian peramalan, juga ada mata kuliah optimasi dan sejenisnya. Nah, di masa pandemi sekarang nih Pak, bagaimana mahasiswa kita itu bisa memunculkan ide atau ide untuk riset. Kalau kita lihat penyebaran penyakit dan sejenisnya selama masa pandemi COVID ini sudah banyak. Jadi kita perlu stimulus ini sepertinya Pak. Bagaimana mahasiswa kita bisa memunculkan ide-ide dari mata kuliah yang sudah difasilitasi tadi, mungkin lebih diarahkan ke pemodelannya gitu Pak. Jadi ada mahasiswa kita yang semester 6, 7, 8, dan bahkan ada yang semester 9 belum punya ide sama sekali gitu Pak. Mungkin Pak Casnan berkenan memberikan stimulus ke mahasiswa kita ini Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah, ini kalau saya lihat di sini ada juga terkait dengan pertanyaan untuk penyebaran virus. Nah, ini dengan sistem dinamik ini sebetulnya bisa dilakukan dan sudah banyak riset-riset juga terkait dengan penyebaran virus corona ini dan diprediksi juga banyak. Kalau misalkan terkait dengan tadi bagaimana memberikan stimulus untuk mencari ide-ide ya. Nah, memang kalau di masa pandemi ini kendala untuk terjun ke lapangan dan sebagainya itu banyak sekali hambatan. Nah, maka dengan kita riset berkaitan dengan pemodelan ini sebenarnya sangat cocok. Nah, tinggal bagaimana memunculkan ide-ide yang bisa diteliti. Nah, ini memang kalau untuk memunculkan ide
Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, yang paling mudah adalah bagaimana kita melihat ya kondisi di lingkungan kita lah. Misalkan kalau para mahasiswa sedang di rumah, nah, kalau kita melihat kondisi lingkungan, apa sih sebetulnya yang perlu diteliti? Nah, misalkan dengan proses pembelajaran daring misalkan. Nah, pembelajaran daring ini kan banyak keluhan-keluhan para orang tua dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya menjadi kendala bagaimana kita meneliti. Nah, seperti itu. Nah, bahkan kalau kita meneliti dengan pemodelan, ya artinya cukup dengan kuesioner, sekunder juga itu sudah bisa dilakukan. Nah, jadi kalau kita ingin memunculkan ide, ya salah satunya adalah bagaimana kita mengamati kejelian lingkungan. Jadi misalkan kalau yang paling simpel lah misalkan, analisis kendala pembelajaran daring matematika untuk anak apa ya, misalkan anak SMP lah atau SD begitu ya. Nah, itu bisa saja. Nah, kemudian artinya dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan kita itu bisa kita jadikan bahan untuk riset. Kemudian yang kedua, misalkan di daerah tempat kita tinggal, nah biasanya banyak sekali terkait dengan pemukiman kumuh misalkan. Nah, pemukiman kumuh ini, nah tentunya ini juga bisa menjadi salah satu ide untuk penelitian bagaimana mengatasi misalkan pemukiman kumuh. Jadi kita modelkan dulu. Pemukiman kumuh itu karena apa sih? Misalkan kalau di kota-kota besar, nah salah satunya adalah karena sanitasi ya. Misalkan pembuangan limbah kotoran dan sebagainya. Kemudian, nah dari apa lagi kita analisis? Oh ternyata ada juga dari sampah misalkan. Nah sampah juga ini bermasalah dan sebagainya. Nah ini juga bisa menjadi ide. Nah sehingga bagaimana mengurangi pemukiman kumuh ini bisa disimulasikan. Nah salah satunya kalau yang berkaitan dengan mungkin bidang sosial, pastikan untuk formula-formulanya menggunakan matematika. Saya kira tidak jadi masalah. Kalau misalkan nanti risetnya berkaitan dengan pemukiman kumuh, nah tetapi nanti formula-formulanya dan sebagainya pasti menggunakan persamaan-persamaan matematika. Nah itu jadi bagaimana mengamati kejelian lingkungan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya paling browsing lah. Sekarang kan banyak ya istilahnya media internet yang bisa kita akses. Nah, artinya dari situlah kita bisa misalkan terkait dengan kita sering menggunakan media sosial. Nah, bagaimana media sosial ini bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Nah, ini kan bisa juga. Nah, apakah nanti mau menggunakan model atau misalkan mau penelitian tapi dengan ya tidak harus membuat model juga bisa begitu. Nah, jadi ini terkait dengan ide-ide artinya kita bisa browsing ya, kemudian bisa cari-cari ide di internet. Kemudian ya paling berikutnya adalah membaca jurnal hasil penelitian. Nah, saya kira itu yang bisa memunculkan ide-ide di dalam riset, bagaimana kita membaca hasil penelitian orang lain, kemudian bisa juga diskusi. Nah, biasanya kalau diskusi dengan dosen ataupun dengan teman, misalkan teman sekelas atau teman yang berbeda perguruan tinggi, saya kira itu dapat memunculkan ide-ide untuk riset. Nah, jadi mungkin itu yang bisa dilakukan, saya kira Pak. Jadi kalau bagaimana memunculkan ide untuk penelitian, ya tadi saya kira bisa
menganalisis atau melihat dari lingkungan sekitar, kemudian bisa browsing internet, bisa membaca hasil penelitian sebelumnya, kemudian bisa juga tadi diskusi. Nah, mungkin seperti itu, dan ya nggak apa-apa sama dosen-dosen di Unpam juga ya Pak ya, Oh iya. untuk diajak diskusi. Oke. Terima kasih Pak Gitu. Casnan. Jadi intinya mau tidak mau mahasiswa harus melatih pola berpikir sistemnya dulu Pak ya. Berpikir Ya, sistemnya, betul. rajin baca artikel ya. Jadi memang Ya, betul. ya diharapkan mahasiswa dengan melakukan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Casnan tadi bisa memunculkan novelty penelitian atau sejenisnya gitu. Ya, terima kasih Pak Basir. Semoga ini memancing yang lain Pak untuk bertanya karena memang kita fasilitasi untuk mereka nih. Terima kasih Pak Basir, terima kasih Pak Casnan. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke. Kayak pertanyaannya juga udah terjawab semua Pak ya. Ya kan. Semoga dengan hadirnya Pak Casnan sedikit banyak bisa membuka wacana bersama ya Pak Fail ya. Iya, siap benar Pak. Jadi mahasiswa punya ide-ide segar untuk bikin pemodelan kayak tadi di kesehatan dan lain-lain. Jadi memberikan warna baru lah. Gitu. Bulan Pak Ilmadi juga Pak Casnan. Ya. Oke. Mungkin itu ya Pak Il ya. Iya, benar-benar Pak. Kalau ada yang ditanyakan, nanti kan ada kontaknya Pak Casnan ya. Jadi mahasiswa bisa bertanya-tanya, bisa lewat Pak Ilmadi juga nanti. Silahkan. Tapi yang pasti topik kali ini sebenarnya sangat-sangat menarik. Sayang untuk dilewatkan. Tapi saya yakin nggak akan puas untuk hanya ngobrol sejam, 2 jam, atau 3 jam. Maka katanya tak kenal maka tak sayang gitu kan. Baca literaturnya banyak tentang pemodelan, nanti kalau misalkan ada yang tidak jelas atau kurang jelas, nanti bisa ke Pak Ilmadi, bisa disambungkan ke Pak Casnan. Kebetulan ada YouTube-nya juga ada ya Pak ya, lengkap ya? Ada Pak. Nah, lengkap ada YouTube-nya, nah, silahkan, karena memang di matematika pemodelan ini lagi seru-serunya gitu. Jadi silahkan mahasiswa, apalagi yang semester-semester akhir mungkin mentok di judul, nah, baca literatur lagi, insya Allah. Sekarang yang lagi rame itu sistem dinamik, Pak. Ya, makanya jadi bisa banyak bertanya ke Pak Casnan. Oke, mungkin dari saya itu ya Pak Ilmadi ya. Oke, oleh Pak. Yang lain nggak ada lagi Pak ya? Iya, kayaknya udah pertanyaannya udah semua sih, kayak tadi Anissa pemodelan udah sih. Siap Pak. Nanti kita akan tampung juga di grup WA Pak, apakah di grup perwakilan kalau memang ada mahasiswa yang fokusnya nanti ingin mendalami lebih dalam tentang pemodelan ini, kalau cukup nanti satu kelas kita akan juga buka nantinya apakah itu workshop dan sejenisnya, nanti kita minta bantuan lagi sama Pak Casnan tentang sistem dinamik seperti apa gitu Pak. Oh iya, siap. Kemarin saya requestnya sama Pak Casnan itu pemodelan dasar saja dulu karena memang ini melibatkan mahasiswa semester awal gitu. Ya. Jadi nanti tergantung sesuai dengan requestnya mahasiswa, nanti kalau memang memungkinkan kita buka satu kelas saja minimal untuk workshop atau sejenisnya gitu untuk mendalami lebih detail tentang sistem dinamik. Nanti saya akan konfirmasi lagi ke Bapak nanti. Ya, siap. Pak Il, jangan cuma sekali Pak Il. Iya. Ya, pandemi cepat berlalu, ya, jadi kita bisa buka langsung Pak Casnan, ya kan? Ya. Bisa langsung. Siap Pak. Ya kan? Karena tatap muka lebih enak gitu. Siap Pak, insya Allah Pak. Ini nggak sekali Pak Il. Sering gitu. Oke. Itu kali dari saya pribadi, terima kasih Dr. Casnan atas ilmu-ilmunya. Pak Ilmadi memberi kesempatan saya juga untuk terima kasih Pak, sama-sama Pak. berkumpul ya di materi ini. Saya serahkan ke Pak Ilmadi aja. Lanjut Pak Il. Oke, terima kasih Pak Basir sudah membantu acara dari awal ya, acara inti kita.
Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Saya berharap ini merupakan stimulus awal bagi saudara dalam memunculkan ide-ide novelty penelitian terkait tentang pemodelan, ya, karena memang pemodelan ini ada mata kuliah khususnya, ya, pemodelan matematika. Jadi tidak salah rasanya saudara bisa memfokuskan salah satunya di bidang yang ini, gitu. Dan yang semester 1 saya juga cukup apresiasi dengan antusiasnya saudara bertanya, walaupun pertanyaannya sebenarnya masih dasar, ya, tapi karena memang itu sangat penting sekali saudara miliki, ya. Saya berharap kedepannya riset-riset kita, ya, riset mahasiswa lebih tepat sasaran, karena memang pemodelan ini penelitiannya memang sangat dibutuhkan sekali di lapangan. Terima kasih Pak Casnan sudah memberikan materi. Ya, sama-sama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan. Ya, Bu Yul, ada yang mau ditambahkan, Bu Yul? Halo, Bu Yul. Sudah cukup, Pak. Oh, cukup ya. Ya, terima kasih, Bu Yul. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya, Pak, ya? Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Casnan. Sekali lagi mohon maaf salah dan kurang. Oke, sama-sama. Ilahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Baik, Pak. Pak. Terima kasih. Oke, selamat belajar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sudah belajar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Hati-hati Pak. Di jalan Pak. Terima kasih Pak. Salam. Berisik banget. Anteng wuih. Ngopi. Ya. Teman semuanya, Bapak Ibu. Ngopi kantin bawah ngopi. Turun kantin ngopi. Yo langsung ke kita UTS. Semuanya pada kangen masuk kuliah nih, ya. Langsung sudah. Ya Bu, betul Bu. Langsung UTS. Kangen kuliah. Kangen kampus Bu. Kangen kampus ya. Kangen banget Bu. Ayo kampus. Tarik sih. Tampil banyak kan sanitizer. Bu masuk kampus Bu. Bu, yuk. Bu, kapan offline? Ya, Hilang offline. Bukan ngantri di lift Bu. Jadi kalau tadi sekedar untuk mengingatkan atau menyampaikan materi tadi itu adalah kewajiban dari orang tua dari nafkah, ya, karena anak-anak berhak pada sekolah, berhak untuk makan.